Perkenalkan, nama saya Fitri Kiswandani, nomor absen 9 dari kelas 12 MIPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Ramadan, absen 18, kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, saya Novita Andriani dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 21. Saya dari kelompok 1. Minasan, konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Syahrul Munawar, nomor absen 32. Oke guys, enjoy watching the video. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Indonesia. Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dengan sistem secara langsung maupun perwakilan. Demokrasi terdiri atas dua kata bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk di suatu tempat, dan kratein atau kratos yang berarti kedaulatan atau kekuasaan. Gabungan dari kedua kata demos dan kratos atau demokrasi memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, kali ini kita akan lebih berfokus kepada demokrasi liberal, di mana demokrasi liberal merupakan salah satu sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan tahun 1945. Demokrasi liberal merupakan sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Masa demokrasi liberal merupakan masa di mana sistem parlementer Indonesia masih mencontoh sistem parlementer Barat yang dibentuk setelah dibubarkannya RIS pada tahun 1950. Masa ini ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. Yang pertama, perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan pimpinan kabinet. A. Perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal sebenarnya sama dengan sistem parlementer pada umumnya. Namun, penyebutan ini dipergunakan untuk menandai perbedaannya dengan masa demokrasi terpimpin yang terjadi setelahnya. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Pada periode ini, Indonesia menganut konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dengan pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintah Indonesia dijalankan oleh Dewan Menteri atau Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada Parlemen atau DPR. Pada masa tersebut, terjadi banyak pergantian kabinet atau jatuh bangunnya kabinet pada masa pemerintahan Indonesia. Adapun susunan kabinet pada masa demokrasi liberal adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang dipilih untuk menjalankan pemerintahan Indonesia setelah periode Republik Indonesia Serikat. Kabinet Natsir didirikan pada tanggal 6 September tahun 1950. Kabinet Natsir ini dipimpin oleh Muhammad Natsir dari Partai Masyumi. Dalam menjalankan tugas, Muhammad Natsir dibantu oleh tokoh non-politik terkenal seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. M.R. Asaad, Insinyur Juanda, dan Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, sehingga Kabinet Natsir mempunyai kedudukan yang kuat. Salah satu pencapaian terbesar Kabinet Natsir ini adalah diterimanya Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB pada tanggal 28 September tahun 1950. Titik berakhirnya Kabinet Natsir ini adalah disebabkan karena kegagalan dalam perundingan penyelesaian masalah Irian Barat. Pada
pada tanggal 4 Desember 19... Beleni ya bun, kok potong ya bun, beleni ya bun, kok potong ya bun, beleni ya bun. Titik berakhirnya Kabinet Nasir ini disebabkan karena kegagalan dalam perundingan penyelesaian masalah Irian Barat pada tanggal 4 Desember 1950, sehingga parlemen menyatakan mosi tidak percaya. Mosi ini disampaikan parlemen pada tanggal 22 Januari tahun 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret tahun 1951 Nasir harus menyerahkan mandatnya kepada presiden. Yang kedua, Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman ini berjalan dari April tahun 1951 sampai April tahun 1952. Kabinet Sukiman dipimpin oleh Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo dari Partai Masyumi dan Subiryo dari Partai PNI. Masalah utama yang menyebabkan runtuhnya Kabinet Sukiman ini adalah karena terjadinya pertukaran nota antara Menteri Soebardjo dengan Duta Besar Amerika, yaitu Merle Corcoran. Nota tersebut berisi tentang bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada pemerintah Indonesia melalui gerakan berdasarkan Ikatan Mutual Security Acts atau MSA. Hal ini ditafsirkan bahwa Sukiman lebih condong ke blok barat, sehingga melanggar garis politik luar negeri bebas aktif. Sukiman menyerahkan mandatnya pada tanggal 23 Februari tahun 1952. Ini dia gambar Kabinet Sukiman. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Presiden Soekarno menunjuk Mr. Wilopo atau PNI sebagai formatur baru. Akhirnya setelah berusaha selama 2 minggu dan pada tanggal 30 Maret 1952, Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya dalam menentukan susunan personalia kabinetnya. Wilopo mengusulkan adanya suatu tim yang terpadu sebagai zakon kabinet sehingga dapat secara bulat mendukung kebijaksanaan pemerintahan Mr. Wilopo. Diambil sumpahnya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 3 April 1952. Pada tanggal 3 Juni 1953, Kabinet Wilopo jatuh yang disebabkan oleh timbulnya gejala separatisme, yaitu peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa. Kabinet Ali Sastroamidjojo 31 Juni 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet Ali Sastroamidjojo yang terbentuk pada 31 Juli 1953 merupakan kabinet keempat yang dibentuk selama masa demokrasi liberal. Kabinet ini mendapatkan dukungan banyak partai di parlemen, termasuk Partai Nahdlatul Ulama atau NU. Kabinet ini diketahui oleh PM Ali Sastroamidjojo dan Wakil PM Mr. Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya atau PIR. Pada tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Penyebabnya keadaan ekonomi yang memburuk, maraknya korupsi dan inflasi, dan sebab utamanya adalah masalah TNI Angkatan Darat sebagai kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952. Selanjutnya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini dibentuk tanggal 12 Agustus 1955 dan berakhir 3 Maret 1956. Burhanuddin Harahap diminta oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk membentuk kabinet. Kabinet ini berjalan dari Agustus 1955 sampai Maret 1956.
Pada tanggal 11 Agustus 1955, kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap diumumkan. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet nasional. Karena jumlah partai yang bergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai. Kabinet ini didominasi oleh Partai Masyumi. Walaupun banyak partai dalam kabinet ini, tapi seakan-akan hanya menjadi pelengkap saja. Prestasi yang menonjol dalam kabinet ini sebagai berikut. 1. Berhasil melaksanakan pemilu pertama 1955. Pemilu 1955 dilakukan 2 kali. Yang pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Yang kedua 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Sistem yang digunakan pada pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional. Artinya, setiap daerah memilih akan mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya. Hal tersebut dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapatkan jatah minimum 6 kursi untuk konstituante dan 3 kursi untuk parlemen. Kedua, berhasil menyelesaikan permasalahan dalam tubuh TNI Angkatan Darat dengan diangkatnya kembali Kolonel Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat pada Oktober 1955. Setelah tidak mendapat dukungan lagi dalam pemilu, pada tanggal 3 Maret 1956, Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Ali Sastra Mirjojo II. Dibentuk 20 Maret 1956 dan berakhir 14 Maret 1957. Kabinet Ali Sastra Mirjojo atau yang bisa disebut Kabinet Ali Rom Idam dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 63 1956. Pada tanggal 20 Maret 1956, Kabinet Ali II diumumkan. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, NU dan beberapa partai kecil lainnya. Kabinet ini mendapat dukungan penuh dari parlemen dan Presiden Soekarno, sehingga dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment. Pada masa kabinet ini muncul gelombang anti-Cina di masyarakat. Meningkatnya pergolakan dan kekacauan di daerah yang semakin menguat serta mengarah pada gerakan separatisme. Dengan pembentukan den militer di Sumatera dan Sulawesi, Kabinet Ali II jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden karena timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI yang mengakibatkan mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi. Kabinet Juanda 9 April sampai 5 Juli 1959. Kabinet Juanda merupakan kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal. Kabinet Juanda terdiri atas para menteri yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dikenal dengan istilah Zakon Kabinet karena terdiri atas unsur ahli dari golongan intelektual dan tidak adanya unsur partai politik di dalamnya. Kabinet Juanda berakhir setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi dekret menyatakan berlakunya kembali UUD 1945, membuat sistem pemerintahan kembali ke sistem presidensial, dan otomatis membuat Kabinet Juanda harus demisioner. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.